Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Duduk deh. Ya Kak. Apa kabarnya, Dek? Alhamdulillah sehat Kak. Iya, udah lama ya kita nggak ketemu. Iya, kayaknya gara-gara masih sibuk semua ya Kak. Oh iya, Adek kenapa kok kelihatannya seperti agak murung? Apakah benar? Iya Kak, bener. Kalau Adek mau berbagi cerita dengan kakak boleh kok. Oh iya Kak. Apakah Adek sebelumnya pernah melakukan proses konseling? Sebelumnya belum pernah Kak. Oke, baiklah, kakak akan sedikit menjelaskan tentang proses konseling. Jadi proses konseling adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling dalam rangka menyelesaikan mengentaskan permasalahan konseling, di mana konseling dituntut secara aktif menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan bantuan strategi konselor yang diberikan oleh konselor. Oh begitu ya Kak. Iya, apakah sekarang kamu sudah siap untuk melakukan proses konseling? Sudah Kak. Oke, coba kamu ceritakan apa permasalahanmu. Oh jadi begini Kak. Kan saya ini baru selesai UN kan. Ya. Nah, saya tuh sebenarnya pengen kuliah di Yogyakarta di UGM, tapi Ya, bagus deh. Terus permasalahannya apa? nah permasalahannya tuh gini Kak, beberapa hari yang lalu tuh saya tuh meminta izin kepada ibu saya untuk bahwa saya tuh habis SMA ini mau melanjutkan kuliah, tapi saya belum selesai mengobrol dengan ibu saya tuh langsung tidak setuju dan tidak ngebolehin saya kuliah kan, jadinya saya tuh jadi bingung Kak. Oh iya ya. Jadi kamu merasa bingung atau atas sikap orang tuamu. Terus apakah kamu tidak menanyakan kembali apa alasan orang tuamu tidak mengizinkanmu? Oh, setelah saya desak-desak, orang tua saya tuh mengatakan apa alasannya. Terus apa kata ibu Adek? Kata ibu saya, lebih baik membantu ibu berjualan di pasar ketimbang kuliah. Kan katanya anak perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, jadi lebih baik membantu ibu di rumah aja. Kan saya juga merasa sedih, kayak bingung gitu Kak. Kenapa orang tua saya tuh kayak gitu? Baiklah deh, saya bisa memahami perasaan kamu. Kiranya kamu bisa menceritakan mengenai kondisi ekonomi keluargamu. Nah, sebenarnya keluarga saya itu terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Nah, namun apakah karena ekonomi saya ini yang kurang itu menjadikan penghambat untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi? Tidak deh, kan ada pepatah yang mengatakan bahwa tuntutlah sampai kita bisa. Jadi kita harus menuntut ilmu sendirinya. Dengan kamu bisa kuliah, dengan kamu bisa kuliah pun kamu akan mendapatkan banyak sekali kemudahan dalam ekonomi, karena di semua universitas itu banyak sekali dana-dana beasiswa yang dikeluarkan oleh kampus, sehingga kamu bisa mengikuti persyaratan untuk mengajukan beasiswa tersebut. Dan tidak hanya itu saja, pada saat kamu ingin mendaftar pun kamu bisa mengikuti jalur bidik misi, di mana jalur itu bisa meringankan biaya kuliah kamu yang seharusnya mahal menjadi tidak mahal. Hanya persyaratan bidik misi itu kamu harus berprestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik, dan kamu kan termasuk anak yang berprestasi di sekolah. Apakah benar seperti itu? Iya Kak, benar sekali. Terima kasih ya Kak atas infonya. Ya, sama-sama. Nampaknya kita sekarang sudah berhasil menemukan permasalahan kamu, yaitu orang tua kamu tidak menyetujui kamu untuk kuliah, dan kamu tidak bisa menjelaskan kepada orang tuamu. Apakah betul? Iya betul Kak. Nah, sekarang kakak ingin menjelaskan tujuan konseling kita pada hari ini, yaitu agar diskusi kita nanti bisa terarah dan bermakna. Bagaimana, apakah pendapatmu? Iya Kak, saya setuju sekali. Terima kasih, Dek, atas pemahaman kamu.
Konseling ini bertujuan untuk membantu kamu agar kamu mampu mengurangi sampai menghilangkan gejala-gejala konflik yang kamu alami. Misalnya, yang pertama yaitu ibu kamu tidak menyetujui kamu untuk kuliah, kemudian kamu ingin kuliah. Yang kedua yaitu ibu kamu tidak mau mendengarkan penjelasan kamu mengenai kamu ingin kuliah, padahal kamu ingin bisa menjelaskan kepada orang tua kamu. Nah, yang ketiga yaitu ibu kamu ingin kamu membantu ibu bekerja saja, padahal kamu ingin kuliah. Nah, kemudian ada juga yang keempat yaitu ibu kamu berpikir kalau biaya kuliah itu mahal, sedangkan kamu berpikir bahwa kuliah itu bisa mengeluarkan biaya yang tidak mahal, yaitu dengan berbagai macam cara. Oh, terima kasih Kak ya. Jadi saya sudah memahami tentang tujuan konseling yang saya lakukan ini. Baiklah Dek, kakak juga mengucapkan terima kasih kepada kamu. Sekarang kita perlu berdiskusi untuk mempelajari cara memecahkan permasalahan yang sedang kamu alami. Apakah kamu setuju? Saya setuju Kak. Oke. Oke, kakak ingin menjelaskan kepada kamu tentang cara metode yang perlu kamu pelajari, yaitu strategi kursi kosong. Strategi ini bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan atau konflik, termasuk permasalahan kamu ini. Baik Kak, tapi gimana ya caranya? Ya, yaitu strategi kursi kosong merupakan strategi antar kamu dan ibu kamu. Disebut kursi kosong karena dialog itu kamu lakukan dengan berhadapan dengan kursi kosong, yaitu kursi A yaitu sebagai kamu dan kursi B yaitu sebagai ibu kamu. Contohnya seperti ini. Kursi A adalah ibu kamu mengatakan kalau kamu itu tidak usah kuliah, dan yang kursi B mengatakan bahwa saya ingin kuliah. Kemudian yang kursi A yaitu ibu kamu mengatakan kamu bantu ibu saja bekerja. Kemudian yang kursi B yaitu mengatakan tidak Bu, saya ingin tetap kuliah karena saya ingin membahagiakan ibu dan bapak. Kemudian kursi A mengatakan tapi nak, kuliah itu membutuhkan biaya yang cukup mahal, sedangkan ibu sama bapak saja hanya bisa membiayai kamu sampai SMA. Ibu sama bapak tidak mampu membiayai kamu sampai kuliah. Kemudian ada kursi B yaitu kamu ya, mengatakan tidak Bu, ibu salah jika berpikir seperti itu. Kuliah itu tidak harus membutuhkan biaya banyak dan mahal. Tetapi kuliah itu bisa murah dengan nanti saya mengikuti program beasiswa yang diselenggarakan oleh kampus Bu. Jadi bisa mengurangi biaya kuliah. Kemudian yang mengatakan terus pada saat pendaftaran apakah tidak mengeluarkan biaya? Kemudian kamu menjawab, iya perlu Bu, tetapi saya sekolah juga termasuk kategori anak yang berprestasi. Dengan prestasi saya nanti bisa mendaftar program yaitu dengan program bidik misi di Universitas Negeri Bu. Dengan jalur itu juga pendaftaran dan biaya kuliah yang harus dikeluarkan banyak tidak jadi masalah Bu, karena biaya yang dikenakan dalam jalur itu tidak banyak. Kemudian baik kamu sudah bisa belajar melakukan strategi kursi kosong. Apakah kakak bisa meminta kamu agar kamu belajar lagi di rumah untuk melakukan kursi kosong seperti yang kakak jelaskan tadi? Baik Kak, saya sanggup berlatih untuk melakukan strategi bangku kosong ini di rumah. Dan sekarang saya juga mengerti apa yang harus saya katakan kepada ibu saya. Terima kasih ya Kak atas bantuannya. Oke, semoga kamu berhasil ya menerapkannya. Bagaimana keadaan kamu setelah kamu berlatih menerapkan strategi kosong di rumah? Alhamdulillah ya Kak, saya itu lega. Akhirnya saya bisa membicarakan masalah saya dengan ibu saya secara baik-baik. Terus apa pendapat ibu kamu setelah kamu menjelaskan semuanya? Nah, setelah saya beri penjelasan dan pengertian dengan sejelas-jelasnya, akhirnya ibu saya itu mengerti dan mau menerima alasan mengapa saya ingin kuliah dan melanjutkan ke Universitas
negeri. Dan ibu saya juga mendukung langkah saya untuk kuliah, Kak. Wah, kakak jadi merasa senang mendengarnya. Apa yang kamu inginkan akhirnya tercapai? Nah, iya Kak, semua ini juga kan berkat bantuan dari Kakak. Tanpa semua informasi dari Kakak, mungkin saya tidak dapat menjelaskan kepada orang tua saya, dan ibu saya pasti masih tidak mengizinkan saya untuk kuliah. Iya dek, semua ini juga berkat usaha kamu yang pantang menyerah, dan kakak harap kamu bisa jaga kepercayaan orang tua kamu dan kamu bisa menjadi anak yang sukses. Iya Kak, amin. Terima kasih ya Kak atas bantuannya. Baik, sama-sama. Kakak juga merasa senang bisa membantu memecahkan permasalahan yang sedang kamu alami. Jadi kalau nanti kamu ada masalah lagi, kamu bisa hubungi kakak. Iya Kak, kalau saya ada masalah lagi, nanti saya akan kembali menghubungi Kakak. Terima kasih ya Kak. Selamat siang.